Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ini adalah siaran pers saya dengan izin Allah, sekaligus memberi motivasi kepada diri saya dan kita semua terkait dengan perjuangan kita punya kedaulatan di ekonomi di tanah air kita sendiri, dan berjuang kemudian memenangkan berbagai opportunity yang terjadi juga di tanah air kita sendiri. Saya tidak kepingin kita begitu gampang menyerahkan semua urusan kita pada orang lain tanpa ada perlawanan. Sebagian tipikal pengusaha-pengusaha kita, sebagian kemudian tipe pebisnis-pebisnis kita, dan para pemangku dan pemegang kebijakan dan kebijaksanaan tidak sedikit yang kemudian mengikuti alur ekonomi, alur investasi, alur bisnis yang as usual. Selalu kemudian walaupun itu insya Allah baik, tapi lebih memang mencari pemodal yang memang udah pasti ada duit gede, tidak melirik masyarakat dari uang-uang recehannya, dari uang-uang kecil yang bila disatukan juga tidak akan kalah dengan para investor yang besar-besar. Kalau kita lihat misalkan dunia startup, bahkan UMKM, kebanyakan kemudian akhirnya sudah tergadai dengan masuknya angel investor dan investor besar yang akhirnya kemudian kalaupun maju, yang maju adalah investor tersebut. Maka perjuangan ini dimulai dari 2010-2011 kita sudah berpikir bagaimana kemudian kita bersatu secara ekonomi, bersatu direct langsung dalam wujud kemudian uang yang bila kemudian dari dulu kita yakini kalau bersatu berjamaah maka uang itu akan menjadi uang raksasa, uang besar yang bisa menentukan juga nasib kita di masa yang akan datang. Bicara nasib ini memang bukan bicara sederhana, ini bicara memang sesuatu yang benar adanya. Contoh misalkan di urusan BRI Syariah yang akhir-akhir ini kemudian dengan izin Allah kita diizinkan terlibat memobilisasi masyarakat untuk kemudian sama-sama membeli saham di BRI Syariah. Lalu berubah dari menjadi penabung menjadi kemudian pemegang saham. Berubah dari menjadi hanya penabung kemudian menjadi pemilik dari BRI Syariah. Begini kawan-kawan semua yang dirahmati Allah. Di dalam satu kesempatan satu perusahaan yang menguntungkan, industri strategis, bagus, punya masa depan yang keren. Bukan cuma opportunity pengembangannya, bukan cuma bisnis developmentnya, tapi secara fundamental bisnisnya juga bagus. Ingat ya, di dunia saham fundamental itu sangat diperlukan. Nah, bila kemudian satu perusahaan sudah membuka 30% misalkan, dibuka untuk umum, maka bila ada pihak yang membeli sampai 30% itu, maka orang itu bisa menempatkan satu direksi di sana dan akan mengubah banyak peta satu organisasi perusahaan. Bisa saja kemudian direktur baru ini membawa satu kebijakan baru yang kemudian misalkan membawa investor baru untuk kemudian top up sahamnya hingga misalkan tambahan lagi 21%, sehingga akhirnya investor baru menjelma menjadi 51%. Kalau sudah 51% itu namanya sudah menguasai. Apalagi nanti terus bergerak menjadi single majority 75%, 1% di atas 74%. Maka bila sudah menyentuh ambang 75%, maka perusahaan itu akan berganti nama. Kalau orang lain terlalu kuat atas diri kita, memang kita punya identitas akan nggak ada, akan hilang. Contoh misalkan di rumah tangga, seorang laki-laki yang kuat sekali
ya pengaruhnya, kedudukannya, statusnya, kekuatannya, kemampuannya, ya hartanya, keadaan sosialnya, ekonominya. Maka ketika dia menjadi suami dari seorang istri, sementara istrinya tidak sama, tidak sekufu, tidak setara, apa yang terjadi? Maka nama sang istri akan hilang, menjadi ibu siapa gitu, nyonya siapa gitu, ya, tenggelam di balik nama suaminya. Dan tidak sedikit juga terjadi sebaliknya, orang hanya mengenal sepak terjang istri karena istrinya kuat sekali, nama sang suami nggak kedengeran, nggak kelihatan, tidak ada kemudian eksistensinya. Nah, Indonesia bila kita tidak hati-hati, begitu banyak perusahaan Indonesia yang semuanya dari hulu ke hilir juga orang Indonesia, sumber daya juga sumber daya Indonesia, tapi kemudian tidak ada wujudnya, tidak ada eksistensinya. Kenapa? Karena namanya berubah menjadi nama investor. Ini kan nggak benar, nggak lucu gitu. Nah, dalam pada itu saya perlu memberikan siaran pers ini kepada kawan-kawan semua, karena saya pengen kawan-kawan menghargai, menselebrate impian kita semua. Kemudian menselebrate, menghargai apa? Prosesnya. Bahwa kita sudah sampai di sini. Perkara hasil kita serahkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Perkara hasil kita serahkan kepada Allah yang memang menentukan hasil itu seberapa gedenya. Tanpa kita kemudian mengurangi rasa percaya diri kita, tanpa kita mengurangi kemudian motivasi kita, semangat kita, kita akan terus bekerja, kita akan terus berusaha, kita akan terus berjuang memaksimalkan apa yang kemudian kita rencanakan, bahwa negeri ini, bangsa ini harus berubah. DNA-nya harus berubah menjadi bangsa dan negeri investor yang kemudian melakukan aksi korporasi massal, beli-beli, bukan jual-jual. Kita akan melakukan take over, membeli ulang negeri ini, apa-apa yang kemudian sudah dijual kepada orang lain atas nama bisnis, ya. Kita tidak dengan kemarahan, tidak dengan kesebelan, tidak dengan kebencian, tapi atas nama bisnis, atas nama keuangan. Ya, uang dengan uang lagi, kira-kira begitu, dengan izin Allah, ekonomi dengan ekonomi lagi. Maka kita akan beli ulang, selain kemudian membiayai yang baru-baru tanpa kemudian menjual atau begitu saja menyerahkan segala opportunity yang kita punya di tanah air kita kepada orang asing. Memang ini perlu waktu. Dari dulu saya yakin ini memang perlu waktu, dan saya adalah tipe pejuang, tipe fighter, tipe orang yang memang menyadari gitu loh. Maksimal, ya, mimpi itu harus maksimal, tapi juga kita harus ada ya wujud aksi yang real, yang kemudian nyata, yang mana hasilnya nanti tidak akan membohongi mimpian yang maksimal, asal kita selalu menyadari bahwa ini adalah sebuah proses. Saya menggambarkan ibarat orang kemudian membuka hutan ya. Kalau melihat hutannya malas gitu, gelap, luas, besar, sementara kita sendiri gak punya juga peralatan. Terus gimana? Yang kita lihat, pokoknya kita akan kuasai hutan daripada hutan dikuasai orang lain, kira-kira gitu. Terus kita masuk aja dulu dengan tenaga seadanya, pikiran seadanya, sistem seadanya, teknologi seadanya, sumber daya juga seadanya. Kita mulai. Ya, kita percaya akan ada kemudian orang-orang yang mengikuti. Mulailah 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Orang-orang mulai ngelihat, ngapain tuh si Yusuf? Ngapain tuh si Fulan? Ngapain tuh si Fulan? Oh, dia mau buka hutan. Maksudnya apa buka hutan? Ada yang paham, ada yang tidak. Ada yang membantu, ada yang tidak. Ada yang mendiamkan, ada yang menghalangi. Ada yang mencemooh, ada yang memuji. Ada yang menghargai, kemudian ada yang menghina. Dan itu biasa saja. Biasa saja. Tapi kemudian kalau kita cuma menonton, ya hanya penonton. Sementara satu kelompok yang kemudian akan membesar, yakni kita yang di sini Allah SWT akan menikmati bahwa hutan itu kemudian terbuka. Ini filosofinya. Makanya saya perlu melakukan siaran pers buat saudara-saudara semua, meyakini bahwa apapun kesulitannya, ya, seperti yang terjadi belakangan ini, ternyata memang aplikasi Kopindo dengan segala sistemnya memang lagi-lagi dengan izin Allah SWT masih perlu waktu untuk perbaikan. Sementara secara waktu kita hampir tidak cukup kalau kita melihat logikanya.
Karena tanggal 23 zuhur kita sudah harus melakukan saham ya, udah harus nulis berapa duit sih yang berhasil dimobilisasi dari masyarakat. Dan masyarakat pun belum tentu nggak beli, dan bukan tidak beli, mereka beli, tapi salurannya masih memang kita sama-sama mencari. Sementara sebagian orang ada yang menjudge bahwa begini, begitu. Ya nggak apa-apa, kan perjuangan. Ibarat yang lainnya saya bilang, satu jalan ada pohon tumbang. Terus dengan spirit kita menyingkirkan rintangan, dengan spirit kita menyingkirkan kemudian menjadi hambatan, membuka jalan, kita coba melakukan sebuah aksi. Lalu aksi itu kecil sekali, aksi itu bisa jadi mungkin salah. Lalu orang-orang yang hanya menjadi penonton bicara, wah salah, wah bukan begitu, wah begini caranya, wah ngaco nih, wah nggak bener nih. Ya mereka cuma bisa ngomong. Dan saya percaya gitu, mulai ada satu orang yang simpati, ada orang berempati, mulai 1-2 orang mengeluarkan tangannya, ada yang mengambil kayu, ada yang mengambil besi, ada yang kemudian mengambil dongkrak dan lain sebagainya, hingga kemudian akhirnya gerakan ini menjadi gerakan massal dan pohon itu menjadi tersingkirkan dan jalanan menjadi terbuka. Sebagai sebuah konsep potongan usaha, potongan aset, tabung tanah, ekonomi Indonesia berjamaah, saya minta maaf bahwa perjuangan ini memang belum selesai. Karena sistem, karena teknologi, tapi saya tidak akan mencelakakan semuanya dan kita tidak akan celaka bareng-bareng. Kita sedang menuju, asal ada kemauan dari berbagai pihak, bermacam-macam pihak bersatu. Kalaupun tidak, insya Allah kita akan menggunakan apa yang ada gitu. Dan saya berterima kasih sudah kepada ribuan orang yang sudah percaya, dan kita akan tuntaskan semua pekerjaan ini. Ya. Saya ingin cerita. Dulu kita menggadang-gadang di tahun 2012 kan, kita potongan usaha, terus mencari-cari ya. Oh ini kelihatannya saya sudah mulai, panggilan terakhir. Iya. Baik, ini sudah panggilan terakhir. Nanti kita akan terusin di Surabaya, insya Allah. Izin Allah SWT, saya ingin mengatakan bahwa semua proses ini masih berjalan, semua proses ini masih berlangsung. Saya dan kawan-kawan bertanggung jawab secara regulasi, bertanggung jawab secara sistem, bertanggung jawab secara teknologi, bertanggung jawab secara jaminan keamanan, bertanggung jawab secara tanggung jawab. Saya langsung pasang badan untuk segala urusan apa yang menjadi proyek dari ekonomi berjamaah, termasuk proyek kita yang baru ini adalah kita membeli saham BRI Syariah. Dan kawan-kawan yang dirahmati Allah, saya bersyukur, berterima kasih kepada kawan-kawan BRI Syariah yang sudah memberikan jalan dan peluang untuk ada proyek yang real, yang benar, yang lurus, yang lempeng. Segala kemudian regulasi kami terus berkoordinasi dengan OJK, BI, kemudian juga kementerian terkait dan koperasi, supaya kemudian memang masyarakat memiliki saluran recehan ini bisa masuk ke bursa saham dengan izin Allah SWT. Gitu dulu, kita sambung lagi nanti di waktu yang akan datang. Silakan bagi yang masih ada kesulitan dalam hal mendownload aplikasi Kopindu Berjamaah di Play Store Android, ya terus saja berusaha. Bagi yang memang sudah dan masih memiliki kendala, insya Allah lah, nggak ada yang nggak bisa selesai. Insya Allah kita akan selesaikan. Dan ini kan bukan proyek terakhir, kita akan terusin pada saatnya nanti. Dia akan menjelma menjadi sebuah sistem, teknologi dan sumber daya yang sempurna, dan akhirnya Indonesia menjadi penguasa di tanah airnya sendiri, bahkan juga menjadi penguasa di tanah-tanah orang di negeri-negeri yang lain. Saya Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Happy birthday.